Selamat pagi Bapak Ibu. Biasa sekali di CCT mencari solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, para anggota yang memilih CCT ini, Bapak Ibu yang sehat, pengawas, aktivis dan lain sebagainya yang saya hormati. Pertama adalah puasa dan asrama dan karunia kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka rapat kita tahunan Presiden Sumatera atau tanggal 1/1. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti PKT? Baru pertama kali ini? Oh, ada juga. Jangan kaget ya Bapak Ibu. Di CCT ada namanya PKT dan PKT. Di setiap cabang ada PKT untuk mengumpul masukan-masukan dari kita. Kemudian nanti kita di bulan Februari tanggal 12 kita akan mengadakan PKT. Pada kesempatan ini pengurus bermaksud menyampaikan beberapa hal yang telah kita lakukan dalam 1 tahun berjalan ini dan juga akan kita lakukan pada 1 tahun ke depan, khususnya tentang pelaksanaan misi CCT. Pengurus kami ini memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kapasitas anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai program pemberdayaan, pendidikan dan layanan keuangan yang baik, dan juga layanan keuangan yang lain. Hal ini merupakan usaha mewujudkan misi atau alasan mengapa CCT ini didirikan. Nah, saya yang mencari Bapak Ibu di sini, apakah sudah ada yang pendidikan dasar saja ya? Berapa orang yang pendidikan dasar? Lupa, barangkali malah lupa. Kalau finansialitas apa saja yang Bapak Ibu? Belum ya? Tidak tahu, mungkin nanti juga ada finansialitas ya? Atau jangan-jangan ya? Untuk maju agak sebenarnya untuk katakan baik, tidak apa-apa. Jadi kita selalu menggunakan finansialisasi atau melek keuangan. Nanti akan dijelaskan di program-program pendidikan yang baik di finansialisasi. Bapak Ibu pengurus CCT yang saya hormati, sesuai tema rapat tahun ini, pengurus mengusahakan terbentuknya komunitas teritori. Komunitas teritori itu sekarang kita singkat dengan PORI. Filosofinya adalah atas tujuan pendidikan. PORI ini kami itu masih terus mengupayakan memberdayakan kita yang lebih baik dan lebih tepat guna. Jadi selama ini program kerja yang kita susun di bisnis plan CCT itu kadang kemungkinan ya masih banyak dari persepsi yang kami atau beberapa orang aktivis yang sempat kita pikirkan dan bisa kita pikirkan. Tapi kemudian kita akan memperbaiki ini supaya tujuan ini yang kita dapat kita petakan secara lebih baik dengan menjadi komunitas ini. Kegiatan dalam komunitas teritori akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi bagi anggota, kemudian pendidikan dan pelatihan bagi anggota, yang ketiga adalah solidaritas bersama-sama anggota. Contohnya saling membeli barang-barang di antara kelompok atau anggota kelompok. Contohnya yang di belakang ini usaha-usaha anggota semua. Mari kita saling membeli dan melarisi supaya semua saling hidup. Kalau kebiasaan ini atau ini berlaku untuk seluruh anggota CCT, maka saya yakin kesejahteraan yang dipakai anggota ini kalau saling membeli, artinya saling mensejahterakan, minimal meningkatkan pendapatan sama kita. Dan kalau meningkatkan pendapatan akan meningkatkan pula kebutuhan misalnya nabung di CCT atau pinjam untuk besar. Bapak Ibu, namun yang lebih penting dalam hal ini adalah CCT sebagai lembaga lewat kelompok teritori yang rutin berkumpul akan mampu membangun inovasi dan pengembangan baru
Bapak Ibu pengguna SCT, dari sisi kekuatan lembaga, kantor cabang Jember Jateng ini mempunyai aset sebesar 33.432.940. Jadi 33.800 juta. Cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Cukup besar kita ini. 33.800 itu. Meskipun yang data sedikit di sini kursinya belum penuh, tetapi aset yang kita miliki di CCTV Jogja ini cukup besar. 33.800 juta ini yang lebih ini dimiliki oleh 2.808 orang. Ini asetnya terkumpul kira-kira 52,5% dari aset CCTV secara keseluruhan. 52,5%. Aset CCTV secara keseluruhan yang dari 4 kantor cabang maksud saya itu ada 64.193.267 rupiah. Nah, 50% lebih ada di kantor cabang Jateng ini. Bapak Ibu, namun yang perlu kita perhatikan bersama bahwa ada beberapa hal yang perlu diperkuat di kantor cabang Jateng ini. Yang pertama, itu pinjaman beredar di kantor cabang ini masih sebesar 38,93%. Ini masih perlu kita tingkatkan supaya menuju ke ideal. Idealnya itu 70%. Kita akan usahakan terus di tahun-tahun mendatang. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui ada perbedaan balas jasa ketika kita mempunyai pinjaman dan tidak mempunyai pinjaman CCTV. Hasilkan perbedaannya saya kita bayar Mas Ajit. Nanti minta tolong Pak Prima Adi sebagai kasus saja. Saya percaya kalau Bapak punya pinjaman, kalau Bapak ini berdasarkan tabel ini tidak mempunyai pinjaman, selisihnya akan berapa? Ini kan produk jenis tabungan kan yang Bapak miliki. Kemudian bila tidak mempunyai pinjaman hanya sebesar nanti tolong dihitung ya Pak. Kalau dihitung produk Bapak yang ada tabung Bapak nanti selisihnya berapa? Ya. Bapak Ibu, dari tampilan yang ada di layar yang sudah kita adakan beberapa tahun seperti 5 tahun. Ini sudah 5 tahun saya percaya bahwa ada perbedaan yang mempunyai pinjaman dan tidak mempunyai pinjaman CCTV. Contohnya siwaris, bagi yang mempunyai pinjaman di CCTV maka akan mendapatkan balas jasa per tahun 8,25%. Sementara yang tidak mempunyai pinjaman itu hanya 5%, sehingga ada selisih 3,25%. Nah, dari 7 produk ini secara keseluruhan itu 12% perbedaannya Bapak Ibu. Tinggi sekali itu perbedaannya 12% dari keseluruhan produknya. Kalau Pak Prima Adi berapa tadi perbedaannya Pak sekarang apabila saya tahu Bapak punya pinjaman. Sekarang tidak punya pinjaman, mereka selisihnya berapa Pak? Sesuaikan dengan produk yang Bapak punya. Itu saya minta Pak Adi, Pak Adi belum mempercaya. Oh bukan ya? Oh saya ya. Mereka berapa sampai 8% sampai 6% selisihnya. Selisihnya malah jadikan apabila tidak punya pinjaman. Ya. Sementara Bapak Ibu di luar sana itu kalau kita mau mendepositi uang balas diskusi uang kita di perbankan itu paling tinggi deposito itu 5,25%. Di Bank BRI malah jauh lebih rendah lagi, sekitar 5%. Nah, sementara selisih kalau kita punya produk semuanya itu 12%. Artinya kalau kita tidak pinjam di situ itu ya aset kita tidak bertumbuh. Maksud saya pertumbuhannya tidak sebesar kalau kita mempunyai pinjaman di situ. Kita juga punya produk-produk pinjaman yang balas jasanya berbeda. Bisa dicek di buku yang sudah kita bagikan atau tanya di kantor cabang kepada Mas Adi untuk melihat apa yang bisa kita maksimalkan dari
simak pokoknya belum lunas. Itu yang pertama kita keluarkan. Kemudian yang kedua karena ada mutasi antar TP, mutasi antar TP. Jadi ya dulunya mutasi di catur-catur, kemudian karena kebijakan teritori perwilayah, dia lebih dekat dilayani di kantor cabang Kota Baru, itu dipindahkan ke kantor cabang Kota Baru. Ini yang membuat anggarannya agak sedikit turun. Bapak Ibu, untuk tahun-tahun ke depan yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menambah jumlah anggota ini supaya semakin banyak, supaya anggota kita bisa bersaing di masyarakat, dapat dimanfaatkan oleh anggota yang lebih banyak lagi. Dalam hal ini saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Mohon bantuan menyebarkan leaflet. Saya lihat sudah disiapkan di depan tadi, leaflet CUCT, dan mengajak tetangga kiri kanan atau saudara untuk memperbesar usaha kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, perlu saya tekankan bahwa CUCT ini adalah keanggotaan kita bersama, kita bersama. Kita membuka uang kita gunakan sendiri untuk membangun ekonomi kita, agar hasilnya dari pengembangan ekonomi kita masuk ke tabungan kita penjualan lagi, dan nanti SAP-nya kembali ke Bapak Ibu. Ini sebenarnya usaha kita bersama yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya meyakini bila tadi dua hal saja, pertumbuhan anggota dan kredit beredar itu dinaikkan, kita kerjakan dengan baik di tahun depan, akan peningkatan dan juga kita akan jauh lebih baik. Perlu kita sadari bahwa CUCT adalah milik kita bersama. 76% lebih dari hasil usaha yang CUCT dapat itu kembali ke anggota dalam berbagai macam bentuk. Ada oleh jasa simpanan, ada asuransi, kemudian ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan, peningkatan pemberdayaan. Kalau misalnya kegiatan pemberdayaan itu bisa dihitung dengan rupiah, saya yakin peningkatan bersama ini akan lebih tinggi. Bapak Ibu pemilih CUCT yang saya hormati, kalau bisa meningkatkan kesejahteraan anggota, selain pelatihan-pelatihan yang diadakan secara mandiri oleh CUCT, pengurus juga telah melakukan kerjasama dengan dua perguruan tinggi ternama, yaitu Universitas Pajajaran Jakarta dan Universitas Atmajaya Jakarta. Wujud kerjasama dengan Universitas Pajajaran Jakarta, saat ini telah dibentuk satu kelompok usaha peternakan ayam dan juga telah menerima bantuan satu alat pelepas telur, dan setiap anggota telah diberikan 5 ekor ayam. Mungkin jenis ayamnya itu agak jenis yang berbeda, bukan ayam kampung biasa, tapi juga ada unggulan-unggulan yang ayam itu, sehingga telur-telurnya bisa lebih banyak. Pada saat ini juga telah mengorganisir anggota di daerah banyak yang berada di Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan ini, secara khusus kami secara pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Suwarto J, penasihat juga CUCT, yang telah memberikan jalan dan terlibat aktif dalam kerjasama dengan Universitas Pajajaran. Kerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta, khususnya Fakultas Bisnis dan Ekonomika, telah melaksanakan pelatihan pembukuan untuk para wirausaha sebanyak 6 kali, kegiatan seminar, dan dilibatkan dalam event penjualan produk mahasiswa dan UMKM. Apakah ada Bapak ini yang di sini yang mengikuti pendidikan di Universitas Atmajaya Jakarta tentang pembukuan? Apakah ada? Tidak ada juga ya? Oh ada, oh ya, masih.
Saya satu. Bapak Ibu, pada tahun-tahun ke depan pengurus bermaksud untuk semakin mengefektifkan kerjasama ini dengan cara membentuk komunitas anggota guna mempermudah identifikasi kebutuhan dan memaksimalkan potensi kelompok. Pada kesempatan KKT kali ini, Wakil Ketua Pengurus dari Mas Nanang Panganan akan lebih memperjelas tujuan lembaga dalam pengelolaan komunitas. Apabila Bapak Ibu berkomunitas, maka kebutuhan Bapak Ibu terhadap subsidi itu apa? Guna peningkatan usaha Bapak Ibu yang dibutuhkan itu apa? Itu dapat kami petakan secara lebih jelas dan jauh akan lebih valid daripada persepsi kami yang mempersepsikan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi mohon nanti apabila sudah dibentuk komunitas Bapak Ibu dan aktif di dalamnya menyampaikan informasi juga aktif terlibat dalam mengajak orang lain supaya benar kami dapat memetakan kebutuhan anggota itu secara lebih baik. Kalau permintaan itu lebih baik, program kerja kita akan lebih berguna. Langkah berikutnya yang akan kita mulai adalah pengorganisasian anggota. Pengurus akan kemudian organisasi juga anak-anak muda kita yang ada di bawah usia 30 tahun. Hal ini juga menjaga keberlangsungan lembaga. Bapak Ibu, kami berani melangkah sampai sini karena kami juga pernah gagal mengorganisasi komunitas-komunitas di masa lalu. Kami ini menjadi modal bagi kami untuk belajar dan memperbaiki diri sehingga nanti kami para aktivis bisa lebih baik lagi dalam mengelola anggota. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh anggota dari Sisi ini yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini terutama pada saat KKT kali ini. Semoga dengan kerja keras dan kebersamaan kita dapat mencapai visi-misi yang telah kita tetapkan.